Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik bahwa ada berita bahwa logika Profesor Romli miring. Setelah kemarin ada kabar bahwa Prof. Romli dinyatakan sebagai ahli, ditarik untuk menjadi ahli di KPK, dan sekarang ada dikutip dari FNN, dia logika Prof. Romli miring. Dia menuduh bahwa bukan menuduh, sebenarnya ada dugaan korupsi yang dilakukan Formula E atas kebijakan Anies Baswedan, dan bahkan Eko Kuntadi pun para buzzer-buzzer di luar sana juga menggoreng habis-habisan. Seperti ini di Twitter. Ini dari Eko Kuntadi di Twitter, koran Tempo kok gini ya, mereka turunkan berita yang membela Anies atas kasus Formula E. Mengutip Profesor Romli Atmasasmita, tapi ternyata nggak pernah wawancara. Repot. Pendapat Prof. Romli atas kasus itu justru terbalik. Menurutnya justru ada indikasi tindak pidana. Mari baca komentar-komentar netizen seperti ini. Profesor Romli, profesor residivis, mantan napi dipercaya congornya. Yang saya bacakan ini dari netizen ya, baik yang pro dan kontra. Mending lo urus jagoan lo, kumpulin prestasinya, poles dan tuh semua lo daripada gangguin Pak Anies mulu. Heran deh. Siap-siap aja lo, begitu lo selesai nih rezim lo akan sudah hidup lo. Ini Romli Atmasasmita divonis 2 tahun penjara. Ya, sekarang katanya sih menjadi ahli KPK, tapi itu dulu pernah divonis 2 tahun. Setelah banding, beliau bebas begitu kan, setelah dibanding sama Prof. Romli itu. Dan bahkan ini banyak sekali ini. Laporan saja Tempo yuk rak Mas hariku sanadi. Eko Kuntadi kok nyinyir nggak makan. Saya kira udah masuk buih di penista agama. Satu kalimat raja buzzer antek PKI. Eko Kuntadi tukang tipu penyebar hoax ini. Please jangan ajak saya mendukung orang yang hobinya nonton film ini. Para biawa ini, please palalu edit yang benar. Ini banyak sekali ini. Berbeda dengan Romli, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad berpendapat KPK tidak bisa menjegal Anies Baswedan maju ke pemilihan umum 2024 mendatang dengan menjadikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai tersangka kasus Formula E. Begonya si Kuntet, dia baca Tempo yang mana? Udah jelas di Tempo juga dia memang menyatakan ada tindak pidana. Munculin jagoannya ajalan, selebih seru untuk dikontres. Profesor Romlinya aja barang lupa, maklum pikun dan sudah tua. Udah ditransfer kelebihan bayar, tenang, sokongan banyak. Ini yang saya bacakan pro dan kontra ya. Kebakar deh Lukun, selamat atas deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Wow, lumayan menarik sekali ya. Sejak Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem, banyak sekali yang para buzzer-buzzer kepanasan begitu kan ini. Wah, kenapa kau semangat amat ingin lihat Anies ditimpa kasus? Walah Eko, kenapa sepertinya yang berhubungan dengan Anies jiwamu gundah gulana? Apa kau pengen lihat Anies ditimpa kasusnya? Tenang sacinta. Tenang, Anies itu dari dulu berusaha hidup bersih, jadi nggak susah menghancurkan coy. Ini dari netizen yang saya bacakan, ada yang pro dan ada yang kontra ya. Terungkap sudah Tempo menjadi media Anies. Semenjak rezim ini berkuasa, hanya media Tempo yang berani jujur dan berimbang menyampaikan berita. Kalau yang lain pada takut karena ditekan. Lo panik ya? Ini kan alasan lo minta maaf ke Ning Imas. Bisa serang Anies lagi, bebas bermedsos. Ini sebenarnya yang ngotot dipenjarakan Anies Baswedan itu KPK secara lembaga atau Firly dong. Coba lihat berita di mana-mana ada beliau Firly. Ya, bisa jadi seperti itu kan. Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya dikutip dari FNN, logika Prof. Romli miring. Dari Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. Anak-anak dalam kajian politik Merah Putih mencoba menguji dengan santai satu persatu logika Profesor Romli Atmasasmita tentang dugaan tindak pidana korupsi oleh Anies Baswedan dalam pelaksanaan Formula E.
Menurut logika argumentasi Profesor Romli, guru besar Universitas Padjadjaran Bandung, Anies terbukti bersalah dalam kasus Formula E. Profesor Romli yakin Anies telah melakukan tindak pidana. Pertama, menurut Profesor Romli tidak ada pos anggaran untuk Formula E di dalam APBD 2019, sehingga pelaksanaan proyek tanpa penganggaran tersebut melanggar keuangan daerah DKI. Ternyata anggaran Formula E memang tidak tercantum dalam APBD 2019, tetapi ada di dalam APBD perubahan APBDP DKI 2019. Argumentasi Romli otomatis gugur. Kedua, meskipun tidak ada anggaran, Anies memaksa menjalankan proyek Formula E dengan memberi kekuasaan kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman kepada Bank DKI. Menurut Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Muhammad Ardian, Pemprov DKI Jakarta tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan kepada DPRD terkait peminjaman jangka pendek yang digunakan untuk pembiayaan Formula E 2019. Ini kan sudah ada bantahan, bisa saja apa yang dikatakan netizen itu bisa jadi begitu kan. Dalam artian apa yang disampaikan Prof. Romli itu bisa logika yang miring begitu. Ini ada bantahannya begitu. Sesuai peraturan pemerintah PP nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah, pinjaman jangka pendek tidak meminta pertimbangan dari Kemendagri atau persetujuan dari DPR. Kata Ardian saat dihubungi Kamis ini. Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ahmad Firdaus, peminjaman uang 180 miliar ke Bank DKI untuk talangi pembayaran komitmen fee Formula E sesuai prosedur. Dia mengatakan pinjaman tersebut sudah dilunasi dengan pencairan DPPA Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Desember 2019. Argumentasi Romli melenceng. Ini kan sudah dibantah kok. Jadi orang-orang sekarang bukan hanya Prof. Romli yang pinter, tetapi ada juga netizen yang pinter begitu kan. Tidak hanya, ya bisa dikatakan juga Prof. Romli hanya baca dari data di KPK lalu kemudian dugaan kepada Anies Baswedan, tetapi orang-orang di luar sana banyak yang pinter, lebih pinter daripada Profesor Romli, kira-kira seperti itu. Ketika perjanjian dengan Formula E terus menggunakan basis business to government yang melanggar persetujuan Kemendagri yang mengharuskan pendekatan business to business. Dari hasil studi kelayakan terbaru kelanjutan penyelenggara Formula E disebutkan bisa mandiri dengan skema business to business. Faktanya, Pemprov DKI Jakarta juga menunjuk Jack Pro untuk menjalankan Formula E tersebut. Selain itu, hasil studi kelayakan juga menunjukkan bahwa sukses pelaksanaan Formula E terdapat manfaat finansial, manfaat ekonomi, dan manfaat reputasional. Argumentasi Romli miring. Bisa dibantah juga ya. Menurut hasil audit BPK terhadap Formula E yang dipublikasi 20 Juni 2022 menyatakan Formula E Jakarta layak dilaksanakan dan hasil pelaksanaan Formula E tidak ada kerugian negara dan tidak ada pelanggaran pidana. Terlacak oleh kajian politik merah putih bahwa argumentasi dari Profesor Romli Atmasasmita itu gugur, melenceng dan miring terkesan sangat dekat dengan pesanan politik yang dipaksakan. Bisa jadi begitu kan? Jadi yang perlu dicatat adalah menurut situs resmi unpad.ac.id, Profesor Romli Atmasasmita adalah guru besar hukum pidana internasional. Jejak digital pun mencatat bahwa Profesor Romli pernah diadili terkait dengan tindak pidana korupsi saat menjabat dirjen di Depkumham. Kebijakan merugikan keuangan negara sehingga dia divonis bersalah oleh hakim. Meski kemudian dalam putusan kasasi dibebaskan, jadi integritasnya masih diragukan. Mantap, napi korupsi kok berpendapat soal dugaan tindak pidana korupsi dari orang lain. Jadi kalau ini opini apa yang dibangun oleh Profesor Romli, yang jelas bahwa otak Profesor Romli apa yang dikatakan ini, yang dikatakan oleh oleh Sutoyo Abadi ini logika Prof. Romli miring begitu kan. Dianggap miring karena apa? Karena tidak sesuai ini. Padahal KPK menanyakan, ini sudah jelas ada data tidak terkait dengan opini orang. Padahal Profesor Romli pun juga menggunakan opini orang lain begitu. Dan ini dijelaskan, mantan napi korupsi kok berpendapat soal dugaan tindak pidana korupsi dari orang lain. Walaupun dia dibebaskan, banding bebas, dia diragukan integritasnya begitu kan. Karena ada laporan ini. Ini terkait dengan tindak pidana korupsi saat menjabat Dirjen Depkumham dan sekarang mau menjadi ahli. Ya, apa kata dunia begitu kan. Ini lucu sekali, sangat lucu sekali. Dan bahkan dari Antoni seperti ini. Antoni Budiawan
Jika logika ngawur Romli berlaku, berbagai kasus APBN harus dipidana KPK. Ini. Jakarta KBA Antoni Budiawan menanging Rektor Pers Politika. Dia mempertanyakan logika argumentasi Profesor Romli Atmasasmita dan konsekuensinya terhadap sistem keuangan daerah APBD serta sistem keuangan negara APBN. Hukum terkait erat dengan logika dan hukum dibangun berdasarkan alur pemikiran logika. Menurut logika argumentasi Profesor Romli Atmasasmita, guru besar Universitas Pajajaran, Anies terbukti bersalah dalam kasus Formula E. Prof. Romli yakin Anies telah melakukan tindak pidana. Pertama, sudah ada perbuatan actus reus melawan hukum, dan kedua, sudah ada niat jahat mens rea, tegasnya. Antoni mempersoalkan logika argumentasi Prof. Romli dan konsekuensinya terhadap sistem keuangan daerah APBD serta sistem keuangan negara APBN. Ada 3 alasan utama Prof. Romli menanyakan Anies bersalah dan melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam Formula E. Pertama, menurut Romli tidak ada pos anggaran untuk Formula E di dalam APBD 2019 dan bahkan ini dibantah. Kesalahan kedua, meskipun tidak ada anggaran, Anies memaksakan menjalankan proyek Formula E dengan memberi kekuasaan kepada Dispora untuk melakukan pinjaman ke bank dan Bank DKI. Ini padahal ini sudah dibantah begitu. Dan bahkan ini kemudian seandainya benar sekali lagi seandainya benar tidak ada anggaran Formula E di dalam APBD 2019, apakah kesalahan ini merupakan tindak pidana? Pidana apa? Korupsi apa? Apakah ada kerugian uang negara di DKI? Negara apa? Tanya Antoni. Antoni menjelaskan hasil audit BPK terhadap Formula E yang dipublis 20 Juni 2022 menyatakan tidak ada kerugian uang negara dan bahkan Formula E itu bisa dilanjutkan dan layak dilanjutkan. Artinya tidak ada kerugian uang negara. Apa yang mau dimaksudkan tindak pidana kepada Anies Baswedan begitu? Inilah yang kemudian logika dari Profesor Romli dianggap miring bagi orang-orang yang cerdas menganalisa ini begitu kan. Dan bahkan ini mengikuti logika argumentasi Prof. Romli, tegas Antoni, audit BPK tersebut menunjukkan pertama sudah ada perbuatan melawan hukum atau actus reus karena potensi kerugian negara sudah terjadi dan sudah dihitung BPK, dan kedua sudah ada niat jahat atau mens rea karena insentif diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak valid, argumen Tony. Jadi artinya begini, BPK sudah tidak ada, kerugian negara sudah tidak ada, tidak mungkin Anies bodoh untuk memperkaya orang lain, tidak ada. Terus apakah argumen dari Profesor Romli hanya berargumen tanpa ada bukti begitu? Padahal KPK untuk menangkap orang itu harus ada bukti yang jelas, harus ada rekaman yang di teror atau di yang disadap begitu kan. Kalau nggak ada ya terbukti begitu kan. Dalam artian ya terbukti tidak melakukan tindak pidana. Dalam artian orang-orang boleh melakukan ini korupsi atau tidak, tetapi kalau tidak ada terbukti. Nah, selama ini penangkapan di KPK seperti Bahuri untuk menangkap orang kasus korupsi itu sudah ada sadap menyadap, sudah ada bukti dari rekamannya. Nah, kalau ada rekaman itu patut dicurigai bahwa Anies Baswedan korupsi. Tetapi kalau tidak ada penyadapan, APBD sudah tidak ada, bukti nyata sudah tidak ada, apakah mau dikatakan korupsi? Dan inilah yang kemudian logika dari Prof. Romli ini dikatakan miring begitu kan. Dan bahkan Antoni menyimpulkan kalau logika argumentasi Prof. Romli yang dikenakan pada Anies juga dikenakan pada pengelolaan keuangan negara APBN dengan prinsip kesetaraan hukum dan keadilan, maka logika argumentasi Prof. Romli mengatakan Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab APBN telah melakukan tindak pidana korupsi. Apakah demikian? Ini bentuknya. Maka itu sangatlah bahaya sekali logika argumen Profesor Romli. Jangan hanya mentang-mentang jadi profesor lalu kemudian memberikan argumen apakah benar atau tidak. Cari dulu siapa profesornya begitu kan. Banyak sekarang profesor itu bisa dipertanyakan begitu hari ini. Yang melihat permasalahan dengan studi pandang sangat sempit sehingga logika seperti itu bisa mempunyai dampak sangat buruk secara nasional. Terakhir, proyek Formula E seperti proyek lainnya harus dilihat dari dua sisi, yaitu pelaksanaan pembangunan dan proyek operasional. Nah, lanjut hasilnya. Hasil operasional proyek Formula E misalnya rugi, tidak pernah bisa menjadi kerugian keuangan negara sepanjang tidak ada korupsi. Kalau kerugian pengelolaan Formula E dianggap sebagai kerugian negara, maka tidak ada pidana. Maka ini bisa menjadi malapetaka bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah maupun pusat.
Anthony menyimpulkan kalau logika argumentasi hukum hanya didasari rasa kebencian, pada akhirnya bisa berbalik kembali kepada tuannya seperti bumerang. Kalau tuannya tidak pandai menangkap bumerang yang kembali tersebut, bisa-bisa leher yang terpotong tutupnya. Dan banyak sekali begitu nih, KPM, KPMP, tuduhan Prof Romli gugur, melenceng dan miring. Diberikan statement habis-habisan oleh oleh para orang-orang yang tahu terhadap Formula E begitu. Ini 13 Oktober 2022. Sutoyo Abadi, koordinator kajian politik Merah Putih, menyatakan satu persatu logika Profesor Romli Atmasasmita tentang dugaan tindak pidana korupsi oleh Anies Baswedan dalam pelaksanaan Formula E telah terpatahkan oleh mereka. Jadi kalau menggunakan asumsi, ya Profesor Atmasasmita ya mungkin menggunakan asumsi, tidak menemukan bukti begitu. Kira-kira seperti itu. Kerugian uang negara berapa, yang dikorupsi berapa, seharusnya seperti itu kan KPK. Masa berasumsi lalu kemudian orang-orang ditangkap, begitu kotornya, begitu miringnya para analisa-analisa kalau hal seperti ini yang dijadikan bukti begitu. Ini menurut situs resmi unpad.ac.id, Profesor Romli Atmasasmita adalah guru besar pidana internasional dari Universitas Jajaran Bandung. Tetapi pada hakikatnya juga kena pidana korupsi kan. Tapi walaupun ada banding kan ya. Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Muhammad Ardian menyatakan Pemprov DKI Jakarta tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan kepada DPRD terkait peminjaman jangka pendek yang digunakan untuk membiayai Formula E 2019. Wow. Jadi mungkin bisa jadi apa yang dituduhkan selama ini oleh Profesor Romli itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau hanya berasumsi dari laporan dari KPK atau laporan dari orang terhadap KPK, ya banyak hal seperti itu asumsi. Tapi bukti nyata tidak ada. Tidak ada kerugian negara, tidak ada uang yang ditilep oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak kaya, tidak memperkaya orang lain. Apa yang salah begitu? Kalau seperti ini penegak hukum, maka semuanya akan gugur, semuanya akan kena begitu. Masa kepala daerah tidak boleh membangun daerahnya sendiri karena tidak ada anggaran APBD? Apakah seperti itu? Tidak boleh seperti itu begitu. Semua orang punya hak untuk membangun daerahnya karena memang APBD ini ada, apalagi ada APBD-nya begitu kan. Kalau tidak ada APBD-nya ya mungkin ya apa yang mau dilakukan begitu. Inilah kesalahan besar tuduhan Profesor Romli ini menurut saya itu berasal dari asumsi dan bahkan ini terpatahkan dan bahkan gugur dan melenceng. Dan bahkan saya memberikan kesimpulan bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Anies Baswedan, mulai tindak pidana korupsi, kerugian negara, tapi tidak ada bukti sama sekali oleh KPK. Kalau ada, segera tangkap Anies Baswedan. Kalau ada bukti itu, kalau tidak ada bukti, ngapain kita harus menunda ini, mencari ini dari penyelidikan ke tahap penyidikan? Apakah Anies Baswedan mau ditersangkakan dulu, baru kemudian diadili atau dicari pasalnya? Inilah yang menjadi kekeliruan besar menurut saya pribadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.